FIA with a great crowd from Tuxedo Studio Bali, Automobile Brand. Jadi memang mobil itu, terutama mobil-mobil klasik yang kita pilih ini itu benar pertemuan yang sempurna antara sains sama art. Sebuah nama yang langsung menggambarkan kelas ya, maskulin untuk pria tapi tidak terlalu brutal ya, tidak terlalu sangar, elegan ya. Saya merasa ya Tuxedo. Ngomong-ngomong soal otomotif dan modifikasi, memang gak ada habisnya. Bahkan buat sebagian orang, otomotif tidak hanya tentang kendaraan, mesin, roda, atau kecepatan saja. Tetapi seperti karya seni, passion, bahkan nyawa. Ternyata ada loh rumah produksi atau car builder di Indonesia yang sukses membuat karya seni berbentuk mobil dengan sangat indah. Nah, nama tempatnya adalah Tuxedo Studio yang bertempat di Gianyar, Bali. Wow-nya lagi, mobil yang dibuat adalah mobil legenda dan masterpiece pada zamannya. Bahkan, jumlahnya di dunia bisa dihitung jari dan diproduksi secara handmade. Sebut saja Porsche 356 Speedster, Porsche 550 Spider, hingga Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Khusus mobil 300 SL Gullwing, bahkan sudah menjadi milik Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, Bambang Susatyo. Oke, perkenalkan saya Laksmana Gusti Handoko, panggilannya Gusti. Di sini saya sebagai co-founder dan owner, manager, marketing semuanya di Tuxedo Studio. Palu Gada Tuxedo Studio lah, kira-kira. Kalau dari awal jelas kita hobi ya. Namanya ini kan sebenarnya apapun itu ini kan bisnis hobi ya. Jadi pasti berawalnya jelas dari hobi. Karena awalnya itu emang kita nggak ada niat jualan, kita itu memang mau bikin mobil untuk kita sendiri. Itu sebenarnya itu karena kita nggak bisa nemu, nggak tahu mau nyari di mana, ya akhirnya ya udahlah kita coba bikin untuk kita. Ternyata marketnya jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Sebenarnya itu awal mulai Tuxedo Studio itu. Kalau mobil pertama itu kita bangun itu dari tahun 2016 ya, 2017. Nanti kalau tadi lihat mungkin itu yang warna biru 356 biru Speedster itu kita pertama kali bangun itu sekitar 4 tahunan lah itu jadi. Nah habis itu tahun 2020 itu baru kita benar-benar set up semua workshop ini di tempat ini ya di Bali itu. Jadi 2020 pas menjelang pandemi sampai sekarang. Oh iya dari awal kita belajar. Pertama yang kita pelajari jelas struktur, chassis, body ya gitu. Habis itu kita mulai belajar mesin, baru terakhir kita sekarang sudah bisa mengerjakan semua jenis aksesoris, part hingga interior sendiri gitu. Jadi kita bener sekarang ya bisa dibilang sudah berani menyatakan kita bisa bener membuat mobil dari awal sampai nol kecuali mesin gitu. Saya ya kebetulan yang kasih nama Tuxedo. Ya karena waktu itu kita lagi nyari nama, sebuah nama yang simple, sebuah nama yang langsung menggambarkan kelas ya. Menggambarkan kelas tersendiri, sebuah nama yang maskulin untuk pria tapi tidak terlalu brutal ya, tidak terlalu sangar, elegan ya. Saya merasa ya Tuxedo pakaian pria yang digunakan di saat momen-momen khusus kan. Berarti itu sebenarnya filosofinya. Jadi siapapun yang pakai mobil Tuxedo ini bukan orang sembarangan, tidak ke acara sembarangan, dan hampir pasti ganteng. Kalau seninya sih ini
Sebenarnya apa yang membedakan banyak karya seni sama mungkin membuat mobil atau sepeda motor atau kendaraan pada umumnya, baik klasik ataupun modern, itu kayak tagline kita, welcome to the place where science and art break even. Jadi memang mobil itu, terutama mobil-mobil klasik yang kita pilih ini, itu benar pertemuan yang sempurna antara sains sama art. Jadi kita nggak bisa cuman ngerjain engineeringnya aja, kita nggak bisa cari performance aja, tapi kita juga harus pelajari kenapa sih mobil ini nilainya masih tinggi sampai sekarang gitu, karena ternyata estetiknya itu juga tinggi gitu. Ini semua mobil-mobil yang pernah menang balapan. Gullwing, Speedster, Spider itu udah terkenal zaman dulu itu menang balapan, jadi performa kita harus kejar kayak zaman dulu, tapi di satu sisi kita juga harus tahu apa sih yang membuat nilai estetiknya ini tinggi. Jadi kalau ditanya seninya apa, ya itu gimana sih mempertemukan keduanya gitu. Kalau minta dibuatin banyak ya. Kalau minta dibuatin hampir semua yang kesini kita selalu dapat pesanan, selalu dapat ketertarikan dari orang untuk membuat mobil itu. Tapi kita sekarang udah rilis dari tahun 2021 lah ya, efektif 2020 kan kita baru mulai produksi. Dari 2021 itu kita kira ada 15 mobil lah ya. Kita ada 15 mobil yang udah rilis, salah satunya jelas milik Pak Bamsud, Pak Bambang Susatyo. Itu ada 300 SL Gullwing, 550 Spider yang Gullwing kemarin serah terima, lalu sekjennya Pak Sahroni. Ini kebetulan dua orang ini pas klien pertama kita, dua klien pertama, jadi kalau ditanya IMI kontribusinya apa, ya udah langsung kontribusi sangat besar gitu. Selain moral, finansial, terus ada juga Mas Raffi Ahmad ya. Mas Raffi Ahmad juga ngambil di kita dan banyak lainnya ya. Tapi yang jelas dari berbagai background, nggak terbatas politisi, tidak terbatas bisnismen, tidak terbatas artis, arsitek, semuanya ada yang ngambil. Oh ya, ya jelas, luar negeri itu juga nggak ada batasan, mau Eropa, Asia Tenggara, atau manapun itu kita bener semuanya tertarik. Jadi itu loh sih maksud saya, membuktikan bahwa kalau namanya barang bagus itu mau di Bali, mau di Itali, itu yang tertarik pasti sama. Dalam membuat mobil secara handmade sudah pasti banyak prosesnya, dimulai dari mendesain ulang blueprint, kemudian membuat kerangka wooden box, rangka, bodi, dan seterusnya sampai part terkecil yang melekat di mobil. Oh, yang jelas kita itu kalau mau membuat sebuah mobil replika ya, atau membuat mobil apapun, itu jelas kita harus mulai dari engineering design-nya ya, engineering drawing-nya ya. Jadi semua yang kita buat di sini kita punya gambar kerja aslinya gitu. Jadi kalau kita nggak ada itu kita nggak berani gitu, karena walaupun mirip tapi pasti proporsinya salah, ini salah. Jadi itu yang paling penting. Jadi dari engineering design ini, blueprint ini kita terjemahkan ke 3D, kita bikin, kalau lihat tadi yang kayu-kayu, yang wooden box-nya, wooden mold-nya, habis itu kita bikin wireframe, panel body, terus itu paralel semua sama chassis, struktur, mesin, interior, itu semua paralel. Jadi di akhir ketemu bareng. Tapi ya itu, kita nggak boleh takut untuk gagal, karena ini namanya handmade, pasti ada kegagalan, jadi harus siap. Udah mau nyampe akhir, salah, ngulang semua, ya harus siap. Oh, penampilan eksterior, identifikasinya, mesinnya, spesifikasi sama. Jadi performance-nya sama. Cuman memang kalau mesinnya sih kita nggak akan pakai asli gitu. Bukan nggak pakai asli, nggak pakai yang sesuai original di tahunnya. Karena pertama, kalau kita pakai itu akan jauh lebih mahal. Kedua, maintenance-nya jauh lebih repot. Dan ya yang ketiga, itu mahal karena nyarinya nggak tahu di mana, susah, harus dari luar negeri. Dan kalau mesin-mesin yang kita pakai di sini itu mesin-mesin yang hampir semua bengkel di Indonesia bisa ngerjain maintenance. Jadi owner atau calon buyer nanti tidak perlu khawatir, mobil-mobil ini pasti ya, misalnya rusaknya misalnya di Manado gitu ya, nggak harus dibawa ke Bali gitu, bisa bengkel-bengkel Mercy di Manado, VW di Manado pasti bisa. Itu
Wah, ini semuanya sulit ya sebenarnya. Jadi apa ya, namanya handmade itu pasti akhirnya semuanya pakai kesulitan masing-masing. Pintu itu terkenal paling sulit gitu. Buka tutup gampang, buka tutup yang mantep itu susah. Kita 2000 GT juga ada naik turun lampu, itu lampunya bisa pop up, itu gampang bikinnya. Tapi gimana cara pop upnya simetris itu juga berbulan-bulan ngerjain. Jadi ya setiap mobil beda-beda ya. Cuman yang pasti kesulitan terbesar itu bukan membuat barang bagus, tapi membuat gimana caranya kita bikin mobil bagus, kita naikkan jadi bagus banget. Nah, itu yang kesulitan pasti yang paling besar. Ada dua sih, kalau mobil yang paling berkesan yang kita buat jelas. Yang pertama yang 356 Speedster yang biru, itu yang paling berkesan karena itu yang paling pertama, sehingga siapapun yang nawar enggak kita jual. Terus yang kedua 300 asal Galwing ya, yang punya Pak Bamsud juga, karena bisa dibilang ya memang itu salah satu mobil terbaik di dunia ya. Udah terkenal, hampir semua orang tahu itu mobil bersejarah, mobil keren, hampir semua orang mengaku itu yang paling keren. Jadi sejak kalau Speedster itu yang membuat Tuxedo lahir, Galwing ini yang membuat akselerasi kita makin kenceng gitu. Jadi bener awalnya paling sulit, sempat jadi yang paling sulit, tapi ya worth it. Ada cerita menarik dalam perjalanan Tuxedo Studio. Meskipun dikenal sebagai spesialis car builder, Tuxedo Studio terpilih sebagai pembuat trofi untuk pemenang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Kiprah Tuxedo Studio pastinya nggak cuma menerima orderan untuk membuat replika mobil klasik aja. Bocorannya, mereka ingin menciptakan mobil dengan merek Tuxedo. Ya sebenarnya sih ya seneng, kalau bangga lebih ke bangga sih gitu maksudnya, karena ya karya anak lokal, karya warga lokal sini diakui lah. Sebenarnya itu kita sih bukan masalah finansial atau apa atau pamor atau apa ya, karena ya kita sebenarnya bukan tukang piala gitu loh. Cuman waktu itu Pak Bamsud langsung minta tolong bisa nggak dibantu ya, terutama karena kita di bidang otomotif juga ya, kita oke gitu sebenarnya. Jadi ya pada dasarnya kita tuh suka pada segala sesuatu yang indah sih. Jadi kalau diberi kesempatan membuat barang indah, apalagi kelas dunia, ya itu tantangan ya akhirnya. Jadi ya, senangnya di situ, tertantang akhirnya. Mobil kita sendiri ada, jadi kita punya brand mobil sendiri. Kemarin udah kita rilis pas kita kasih teasernya pas conference dinner. Itu namanya First Lady. Itu jelas itu mobil yang belum kesampaian dan ingin segera disampaikan. Kita sekarang lagi tahap desain, mungkin mobilnya bisa rilis late 2024 ya, akhir 2024, awal 2025 itu mungkin bisa ada prototipenya. Dan kita rencana juga akan bikin dua tipe, combustion sama electric. Ya saya sih jelas buat industri seperti ini, saya berharap kalau regulasi iya gitu loh maksud saya. Cuman kalau saya pribadi berharap ya lebih banyak lagi gitu. Bukan kok apa istilahnya, bukan kompetisi ya sebenarnya ya, karena bisnis kayak gini tuh kayak mobil ya sebenarnya lebih ke balapan ya, bukan konfrontasi soalnya. Cuman bagi saya makin banyak orang yang berani mulai kayak kita gitu, bisa berfokus ke industri memang bukan assembly mobil tapi fabrikasi mobil, desain mobil, ya itu akan semakin memperkuat jalan untuk regulasi, akan semakin memperkuat jalan untuk komunitas gitu. Kalau cuma satu, apa ya, bukan soal monopoli kan, sih mau berapa banyak sih di monopoli, tapi lebih ke ya akhirnya akses buat perkembangan ini akhirnya nggak terlalu cepat gitu loh. Jadi mau nggak mau menurut saya makin banyak pasti akan makin positif untuk semua orang sih menurut saya.